Impact-nya ketika saya masuk sistem itu saya bisa menikahkan siapa saja dengan sah secara negara. Wah, enak ya. Iya. Nah, itu. Hanya kita eh, reportkan ke orang sana. Tweetnya masih ada, tapi fotonya sudah nggak ada semua. Kita udah laporkan itu. Bisa dibayangkan ya. Ini hal yang tidak sengaja, tapi ternyata tidak orang yang upload di sini tidak aware terhadap informasi yang ada di foto tersebut. Sedangkan apakah pada sebelah kanan itu kakak KTP buat kurs makanan gitu ya? Pertanyaannya gini deh, ini siapa yang salah? Kok dia bisa dapat? Sedangkan itu foto itu kakaknya yang benar-benar kakak resmi loh. Itu detail loh. Makanya saya masih sangat prihatin ketika di mana-mana masih harus bawa fotokopi KK dan KTP. Pertanyaan saya, apa gunanya ektp? That's the point ya. Apa gunanya digital ID kalau masih pakai fotokopi? Ah, ini belum terintegrasi. Ya, salahmu kok bisa enggak gitu kan? Betul ya. Seharusnya kita sudah harus menekan ini bahkan level kelurahan. Nggak boleh. Kenapa? Pertanyaannya, apakah yang pihak-pihak orang yang luar dari kelurahan itu punya tanggung jawab yang sama untuk mengamankan? Apakah dia berhak untuk collect data pribadi? Apakah dia proper untuk menyimpannya dan menyebarkannya? That's the point. Ya, ini ya. Nah, ini juga sama kalau sebelah kiri sih di Hawaii ya. Di Hawaii ini di luar negeri ini sama ya case-nya. Ini cuma mau nampang aja tapi ya itu ada passwordnya. Nah, sebelah kanan juga ini dengan sadar menempel username password di papan pengumuman. Udah bayangin ya. Apa gunanya username password kalau di papan pengumuman? Dan itu jalan umum. Kok bisa Pak? Iya lah itu saya foto. Ya, masih ada nggak kata kayak gitu? Masih lah ini password Anda loh. Apa impact-nya? Impact-nya adalah saya bisa mengakses komputer-komputer yang terkoneksi di situ. Coba di mana tuh? Udah gitu kan passwordnya sama. Dong. Nah, itu ada perpustakaan. Besok lagi nanti ada lagi depannya hukum apa ya yakin deh. Itu pasti akan sama patternnya. Ya kan biar nanti mahasiswa nggak usah tanya-tanya mulu. Sebenarnya ada caranya. Kenapa nggak pakai hotspot? Ini malah teratur penggunaannya. Kita bisa lihat penggunaannya. Dia mengalah kemana saja. Berapa lama dia pakai. Bisa kita kasih sessionnya berapa lama. Apa single single session atau multi session. Ini menghemat kan. Kalau kayak gini antah berantah. Saya nggak perlu ke sini untuk saya dapat akses ini. Cukup main foto. Saya di seberang aja. Saya pakai antena yang besar. Saya tembak. Saya berarti Peter. Kenapa kok bisa ya? Kan saya bisa dapat passwordnya. Bener kan? Saya jadi klien aja udah nggak usah kemana-mana. Karena kemarin saya cek itu playernya powerful semua. Artinya apa? Scope yang harusnya perpustakaan saja, dia bisa keluar dari perpustakaan. Nah, makanya tadi kita perlu tahu best practice-nya, ya. Nah, kalau yang ini sih bukan di sini ya, ini di papan ruang meeting, tapi ini adalah kegiatannya, ada gambarnya, ada. Ini memang sengaja saya blur karena itu ada teknologi yang tercatat di situ, teknologi pakai apa dan sebagainya, ya. Karena kita tahu dalamannya kayak mana itu, gitu kan? Nah, oke. Nah, kemudian kita bicara tentang em, ini kita sosial media lah ya.
sama AI. Siapa yang paling tahu di dunia ini? Iya, Google sama Facebook. Coba lihat produknya Facebook kayak gimana. Coba deh, tanya aja Google. Google tanya apa aja bisa. Sekarang aja udah pakai Gemini juga. Kabar dunia setelah dia punya data learning yang wow-nya luar biasa. Ya. Kenapa kok bisa? Nah, di sosial media atau sosial network itu kalau kita tanya, hai siapa namamu gitu ya. Ya. Kita ngejawabnya itu gak cuma nama. Kita nama siapa, kita di mana alamatnya, kita hobinya apa, punya relasi kemana dan sebagainya. Banyak itu yang sosial network. Makanya sangat enak sekali kalau kita bicara tentang social network analysis. Ya, ini yang kita bicara tentang open source intelligence. Nah, OSINT. Semoga di sini, makanya kemarin saya bertanya sama Praja, sama di semuanya, bagaimana Anda menggunakan apa namanya, menggunakan sosial medianya, bagaimana dia sharing-sharing sesuatu, bagaimana ketika sharing itu apa yang harus dilihat dan sebagainya, ya. Dan, nah ini harusnya ada suaranya, ini kalau nggak ada suaranya berarti saya akan coba reshare ya. Tapi saya reshare aja deh. Sebentar, sebentar, saya stop dulu. Sharingnya dengan suara, share sound. Nah, ini tak. Ah, oke. Kita lihat ketika kita tidak aware terhadap informasi yang kita share di media sosial, apa yang terjadi? Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Huh? Where are these cherries coming from? Simpel ya. Cari aja di sosial media, dapat semua informasi, nggak usah kita tanya. Itu kenapa saya nggak punya sosial media. Saya nggak punya LinkedIn doang untuk profesional ya. Karena saya tahu potensinya. Next. Bagaimana juga canggihnya teknologi saat ini, bahkan kamera aja tidak kelihatan, ya. Ini benar terjadi nih biasanya kalau di tempat-tempat ganti atau di toilet atau di mana nih, atau di hotel. Nah, itu harus hati-hati. Ini bentuk spy cam yang cukup em, ya populer di luaran ya, dan bisa terjangkau pembeliannya. Nah, sebelum ini, sebentar. Oh iya, sebelum ini ada lagi GSM ya, GSM apa namanya GPS ya, GPS tapi bentuknya adalah kayak kabel kabel USB biasa, kayak kabel charging gitu, tapi dalamnya adalah GPS. Itu juga ada pernah, itu untuk tracking, tapi nggak tahu, orang-orang nggak pernah tahu itu adalah GPS tracking ya. Nah, ini data tahun 2017 ya, 2017 itu ada banyak list handphone yang canggih-canggih. Semoga teman-teman sudah nggak punya ini ya. Kenapa? Karena pada hasil riset di tahun 2018, list-listnya itu ya ada 800 series itu terindikasi ada malware-nya di dalam. Ada backdoor atau trojan yang ditanam di
firmware-nya di OS-nya itu. Ini sisa tahun 2018. Semoga hari ini jauh lebih secure karena kalau kita lihat Android atau iPhone juga sudah fokus juga untuk pengamanannya ya. Nah, ini penipuan transaksi online ya, saat ini juga masih banyak terjadi ya, bapak ibu atau pelajar-pelajar yang suka beli dengan harga yang luar biasa diskonnya. Nah, itu hati-hati, nggak semua diskon itu benar ya. Nah, saya pernah teman saya pernah beli, datangnya itu adalah batu, padahal dia belinya handphone itu ya. Kemudian skimming ini sudah tidak malah terjadi sih harusnya, karena sudah tidak menggunakan magnetik tapi sudah menggunakan chip. Tapi masih bisa nggak untuk coba di cloning di NFC misalnya? Masih sih gitu ya. Kok bisa lah, inilah copet digital. Coba kita lihat copet digital. Watch me. Follow me. The victim, he doesn't know what I'm going to do. I just tapped his ass. He's got a PayPass card in his pocket and transactions approved. So be careful. Nah, jadi hati-hati ya. Dan kalau kita lihat tadi kan nggak mungkin kita bawa payment tool kayak gitu ya, IDS kayak gitu kemana-mana, ya nggak mungkin dong. Nah, ada alatnya untuk nge-cloning. Ini alatnya di sini nih, ini alatnya. Ini terjangkau. Ini untuk NFC, untuk cloning NFC. Kalau saya dulu nggak pernah nggak pakai itu, saya pakai handphone. Handphone yang ada NFC-nya, saya pakai software di dalamnya untuk cloning. Nah, ini saya nggak pakai NFC. Kenapa? Kalau saya pakai NFC saya nakal, jadi saya nggak mau pakai. Ini kontrol diri ya, karena saya udah lihat head ya, gitu. Jadi adalah daripada nanti saya nakal tambah dosa ya kan. Dosa kemarin udah belum ketebus ya kan. Jangan nambah dosa lagi. Nah, untuk mengamankan RFID itu untuk keluaran sinyalnya itu ada sama kayak nggak box ya. Ini bisa package ya, kayak sarung ya, sarung gitu. Itu harga 10 ribuan itu. Jadi kalau dimasukin ke situ, signal RFID-nya tidak keluar, terisolasi di dalam. Sama halnya kalau kita mau forensik digital itu ada box yang untuk membuat dia tidak bisa di-intercept. Jadi dia memang terkurung di situ untuk semua frekuensinya, gitu ya. Nah, ada lagi SIM card sweeping. Nah, ini SIM card sweeping itu adalah mengganti SIM card yang memang dengan yang baru, tapi yang ganti itu bukan orangnya, tapi pelaku. Ini pernah kejadian dulu sama kasusnya Pak Ilham Bintang dulu ya, hilang berapa ratus juta karena teknik seperti ini. Kok bisa? Karena yang pertama ada yang membocorkan data pribadinya, itu pelaku dari bank. Dan kedua, dia tahu bahwa Pak Ilham Bintang ini sedang ke luar negeri dan tidak mengaktifkan roamingnya. Setelah coba dicek di telepon tidak bisa, maka disitulah pelaku coba ke provider untuk mengganti kartunya. Karena data dia sudah punya semuanya, maka dia membuat fake ektp. Fake ya. Zaman dulu masih belum ada ektp reader.